Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalinda dengan NIM 2011020054. Saya dari kelas 3 SPIC. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi awal sejarah Minangkabau yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Sejarah Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai awal sejarah Minangkabau. Dalam awal sejarah Minangkabau ini, kita akan membahas 2 poin, yaitu proses terbentuknya nagari di Minangkabau dan kerajaan-kerajaan kuno di Minangkabau. Proses terbentuknya nagari di Minangkabau ini kita akan bahas terlebih dahulu, yang mana ada 3 hal yang akan kita bahas dalam materi ini, yaitu menurut Tambo, sejarah asal-usul, dan pendirinya. Baiklah, dalam nagari di Minangkabau yang akan kita bahas ini, kita akan membahas yaitu nagari tertua, yakni Nagari Pariangan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu menurut Tambo. Menurut Tambo, proses terbentuknya nagari di Minangkabau yaitu pada nagari tertua, yakni Nagari Pariangan. Nagari tua atau Nagari Pariangan adalah desa pertama yang menjadi cikal bakal masyarakat Minangkabau. Dahulunya, masyarakat sekitar mengatakan bahwa leluhur Minang berasal dari Gunung Marapi. Puncak Gunung Marapi dahulunya masih sebuah daratan, lalu sekitarnya adalah sebuah perairan. Lalu, ketika air itu surut, maka masyarakat sekitar membangun sebuah perkampungan di wilayah gunung tersebut. Nagari Pariangan juga menjadi cikal bakal masyarakat Minangkabau yang lebih populer disebut sebagai nagari, bukan desa. Maka jadilah sebuah Nagari Pariangan. Dalam sejarah Tambo Minangkabau, Nagari Pariangan adalah nagari pertama asal-usul suku Minangkabau, yang mana masyarakat sekitar mengatakan tampuk tungkai alam Minangkabau, yang artinya nagari ini dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan di alam Minangkabau pada ratusan tahun silam. Nagari tua Pariangan ini memiliki banyak bukti-bukti sejarah sebagai bukti bahwa asal mula terbentuknya suku Minangkabau. Bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang ini yaitu prasasti batu sebagai bukti sejarah dan Masjid Islah sebagai masjid pertama dan tertua di Minangkabau. Bukan tanpa alasan Nagari Pariangan disebut sebagai Nagari Tuo. Berdasarkan dari Tambo, Nagari Pariangan adalah daerah pertama yang menjadi permukiman nenek moyang dahulunya. Seperti pantun ini, dari mana asa titik alito, di balik telong nembatali. Dari mana asa nyinyek moyang kita, yaitu dari lereng Gunung Merapi. Kesimpulan dari pantun ini yaitu mengatakan bahwa nenek moyang kita dahulunya yaitu berasal dari lereng Gunung Merapi. Selain itu, Tambo juga menceritakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Tambo juga menceritakan bahwa Iskandar Zulkarnain ini memiliki 3 orang anak, yaitu Sri Maharajo Dirajo, Sultan Maharajo Alif, dan Sultan Maharajo Depang. Dalam sebuah perjalanan, ketiga anak Iskandar Zulkarnain ini berpisah. Namun, Sri Maharajo Dirajo dan pengikutnya pergi berlayar hingga tiba di sebuah daerah Gunung Merapi. Dan tempat pertama kali mereka tibalah menjadi cikal bakal keberadaan Nagari Pariangan. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu sejarah asal-usul. Sejarah asal-usul Pariangan yaitu menurut Tambo berawal dari tentang rusa bertanduk emas, yang mana rusa bertanduk emas ini dikejar-kejar oleh masyarakat, namun masyarakat tidak dapat menangkap rusa bertanduk emas tersebut.
Lalu pada akhirnya masyarakat pun memberitahu kepada Sri Maharajo Dirajo tentang rusa bertanduk emas ini. Sri Maharajo Dirajo mengatakan kepada masyarakat untuk tidak mengejar rusa bertanduk emas ini, namun diberikan sebuah perangkap di mana rusa itu biasanya lewat dan mencari makan. Setelah Sri Maharajo Dirajo memberikan sebuah usulan, maka tidak lama pun rusa bertanduk emas ini terperangkap dalam sebuah desa. Lalu tertangkapnya sebuah rusa ini tersebar ke pelosok nagari dan masyarakat pun berbondong-bondong untuk melihat kejadian rusa tertangkap tersebut. Maka kejadian ini pun dinamakan paurungan, yang mana artinya adalah suasana gembira, suasana riang dan bergembira yang meliputi wajah masyarakat. Lalu, nama paurungan ini diganti dengan nama Pariangan yang artinya tempat bersenang hati. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu pendiri dari Nagari Pariangan. Pendiri Nagari Pariangan yaitu dibangun oleh Datu Bandaro Kayo, yang mana Datu Bandaro Kayo ini membangun sebuah 22 penghulu suku pertama, sekaligus angka 22 sebagai angka keramat yang juga ditiru oleh jumlah pembentukan koto atau nagari oleh keselarasan Bodhi Caniago dan Koto Piliang. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu kerajaan-kerajaan kuno di Minangkabau. Kerajaan-kerajaan kuno di Minangkabau yang akan kita bahas kali ini meliputi 4 hal, yaitu Kerajaan Pasumayan Koto Batu, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Setangkai, dan Kerajaan Bukit Batu Patah. Yang pertama yaitu Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Kerajaan kuno yang sebelum Kerajaan Minangkabau adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Kerajaan ini berada di tanah datar sekarang ini. Raja yang terkenal adalah Sri Maharajo Dirajo dan permaisurinya yaitu Putri Indo Julito. Dalam Kerajaan Pasumayan Koto Batu ini, yang mana menggunakan undang-undang yang bernama Undang-Undang Simumbang Jatwa, yang mana undang-undang ini sangatlah keras. Dalam pasalnya yaitu mengatakan bahwa siapa yang membunuh akan dibunuh, dan apa yang akan ditetapkan dan apa yang telah ditetapkan harus dilakukan secara ketat. Yang kedua yaitu Kerajaan Dusun Tuo, dan selanjutnya yaitu Kerajaan Dusun Tuo dan Kerajaan Bungo Setangkai. Kerajaan Dusun Tuo, berakhirnya Kerajaan Pasumayan Koto Batu, maka timbullah sebuah pemimpin yang mana Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Dan Datuk Perpatih Nan Sebatang ini mendirikan sebuah kerajaan, yakninya Kerajaan Dusun Tuo, dan Datuk Ketemanggungan mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bungo Setangkai. Kerajaan Dusun Tuo ini yaitu menggunakan undang-undang Silamo-Lamo dan Tarik Baleh. Sedangkan Kerajaan Bungo Setangkai menggunakan undang-undang yaitu Simumbang Jatwa. Dan yang terakhir, Kerajaan Bukit Batu Patah. Kerajaan Bukit Batu Patah ini didirikan oleh Datu Sultan Nun Alam, yang mana berasal dari lereng Gunung Bungsu. Ini adalah sebuah kelanjutan kronologis dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.